Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Rianti dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi yang digurui oleh Bu Yulia. Pengertian jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah tiang dan sebagainya yang digunakan sebagai penunjang, penyangga, penopang pohon supaya tanaman bisa berdiri dengan kokoh serta kuat. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri atas sel hidup yang berbentuk agak memanjang dan biasanya berdinding tebal. Kolenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh, pada tumbuhan menerna, dan bahkan pada organ dewasa. Biasanya jaringan ini terletak pada bagian periferal batang dan terdapat beberapa bagian daun. Menurut tipe penebalan dindingnya, kolenkim dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Kolenkim sudut atau angular kolenkim terjadi pada sudut-sudut sel. Penebalan ini tampak terjadi pada tempat bertemunya 3 sel atau lebih. 2. Kolenkim lamela atau lamelar kolenkim terjadi pada dinding tangensial sel. 3. Kolenkim lacuna atau lacunar kolenkim terjadi pada dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. 4. Kolenkim cincin atau anular kolenkim. Pengamatan terhadap kolenkim cincin dewasa tampak adanya penebalan dinding sel secara terus-menerus sehingga lumen sel akan kehilangan bentuk sudutnya. 2. Jaringan sklerenkim. Sklerenkim adalah sel dengan dinding sekunder tebal yang mengandung lignin atau tidak. Sklerenkim bersifat elastis. Sklerenkim berfungsi untuk menghadapi segala tekanan sehingga dapat melindungi jaringan-jaringan yang lemah dan sebagai alat penyokong dan pelindung tumbuhan. Sklerenkim tidak mengandung protoplas sehingga sel-selnya telah mati. Sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu serabut dan sklereida. Serabut dapat dibedakan dari sklereida berdasarkan asal-usul unsur tersebut. Serabut terdapat pada bagian yang berbeda dari tubuh tumbuhan yang mungkin terdapat sebagai ideoblas pada tumbuhan cicas, tetapi lebih sering berbentuk pita atau silinder kosong yang tidak terputus. Biasanya ditemukan dalam jaringan pembuluh, tetapi juga berkembang baik pada jaringan dasar. Serabut dikelompokkan menjadi dua tipe dasar, yaitu serabut xilem dan ekstraxilem. Sklereida. Sklereida merupakan massa yang keras dan terdapat di dalam jaringan parenkim yang lunak. Organ tertentu seperti tempurung kelapa dan kulit biji keras lainnya. Sklereida dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu sel batu yang berbentuk isodiametris, makrosklereida yang berbentuk tangai, osteosklereida yang berbentuk tulang ujungnya membesar, berongga, bahkan sering kali bercabang, asterosklereida yang berbentuk bintang. Ciri-ciri jaringan kolenkim adalah memiliki vakuola, terdapat pada tumbuhan muda, bentuk memanjang dan sejajar. Beberapa dari sel jaringan milik kolenkim memiliki kloroplas. Jaringan kolenkim tidak mengandung lignin. Ciri-ciri jaringan sklerenkim adalah selnya mati, dindingnya berijin, terdapat pada batang dan tulang daun, tersusun dari sel-sel dengan dinding yang keras. Letak jaringan kolenkim. Kolenkim terdapat di dalam batang, daun, bunga, buah, dan akar. Kolenkim biasanya dibentuk tepat di bawah epidermis, tetapi dalam hal khusus terdapat 1 atau 2 lapisan parenkim antara epidermis dan kolenkim. Letak jaringan sklerenkim. Letaknya adalah di bagian korteks perisikel serta di antara xilem dan phloem. Fungsi jaringan penyokong adalah 1. Agar dinding sel tebal serta kuat. 2. Menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lain. 3. Mengikat, meletakkan, menghubungkan berbagai alat. 4. Mengisi dan menyokong tubuh. 5. Untuk menyokong agar jaringan tumbuh kuat dan kokoh. Jenis-jenis jaringan penyokong: jaringan lemak atau jaringan adiposa, jaringan pengikat longgar, jaringan tulang rawan, jaringan darah, dan jaringan limpa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.